Ibu Indah Kusumaningrum adalah pribadi yang sangat luar biasa, tegar, mandiri, dan ceria. Juga hebat di dalam memanage waktu. Kemudian tertawanya juga renyah. Saya mengenal sosok dari Ibu Indah Kusuma. Menurut saya beliau adalah orang yang begitu lincah, orang yang humble, smart. orangnya itu cepat akrab, tidak membedakan antara kita yang sudah dewasa. Dia itu selalu semangat dalam hal pekerjaan, apalagi di bidang IT. Beliau sangat menguasai sekali. Pribadi yang kuat, bahkan sangat kuat. Orangnya humble, Cerdas, supel, dan dia itu yang saya kagumi, dia itu seakan-akan tidak mementingkan dirinya sendiri. Tapi ketika ada orang lain yang minta bantuan, itu bagaimana dia mengusahakan agar orang yang dibantu itu terselesaikan dulu. Sosok yang bersahaja, yang ceria, dan bisa memberikan atmosfer keceriaan kepada teman-temannya. Sosok yang bekerja keras, kemudian senang berbagi, dan dia seseorang yang tidak mudah menyerah dan terbukti tahan banting. Hei, diajar Bu Indah? iya. Iya, Bu Indah itu sosok guru yang seperti apa ya? Indah itu tegas tapi masih bisa humble, terus asik, disiplin. Terus penjelasan dari Bu Indah itu jelas, terus mudah dipahami. Kisahnya keren banget. Asik Pak, asik. Asik. Sama. Bu Indah itu guru yang sangat galak ya. Iya, tapi jelas dalam memberikan materi. Tapi saya suka karena sering praktek di TIK. Nama saya Indah Kusumaningrum. Saya lahir di Temanggung 25 Januari 1983. Tahun ini 40 tahun saya menjalani hidup. Saya tinggal di Wonosobo Jurang, RT 1 RW 3, Kelurahan Jurang, Temanggung. Saya memulai karir di SMP Negeri 1 Kandangan tahun 2010 melalui jalur CPNS. Setelah sebelumnya saya melakukan wiyata bakti atau menjadi guru tidak tetap di sebuah sekolah swasta, sekolah menengah kejuruan di Yogyakarta. Di awal karir perjalanan saya di SMP Negeri 1 Kandangan tahun 2010, kami dulu berempat di sini. Saya sebagai guru TIK, kemudian teman saya sebagai guru bahasa Jawa yang sekarang sudah mutasi di SMP Negeri 2 Temanggung. Yang lain lagi ada guru PAI yang sekarang sudah mutasi juga di SMP Negeri 1 Bejen, dan guru seni budaya yang sekarang juga sudah bermutasi di SMP Negeri 2 Kaloran. Sebenarnya saya di sini menjadi orang terakhir dalam angkatan saya yang mutasi. Kesan pertama di SMP Negeri 1 Kandangan, ada kesan tidak pede waktu itu melihat pertama kali SK saya ditempatkan di sekolah yang besar, di sekolah dengan pamor yang lumayan baik waktu itu. Tapi karena saya merasa tidak sendirian pada saat masuk, dukungan dari teman-teman yang seperjuangan yang bareng-bareng masuk di sini itu menjadi kekuatan tersendiri bagi saya untuk memulai karir, untuk memulai mengajar, untuk memulai menimba ilmu ataupun berbagi ilmu di sini. Waktu itu saya di sini pada masa Bapak Joko Pitono
kemudian dilanjutkan dengan Bapak Bani, kemudian Bapak Agus Budi Susilo, dan yang sekarang sampai dengan Ibu Endah Suryandari Martani. Pengalaman yang baru sebenarnya bagi saya mengajar anak SMP yang sebelumnya saya sempat mengajar di SMK dengan anak-anak yang besar, terutama dari sisi fisik, ada yang lebih besar dari saya. Sebenarnya terutama perbedaan yang sangat mencolok itu dari sisi pola pikir, dari sisi culture, dari sisi karakter, banyak hal sebenarnya yang berbeda. Namun di sini syukur alhamdulillah ketika saya ditempatkan, Allah memberi kesempatan kepada saya untuk belajar di SMP sekaligus sharing ilmu di SMP, adaptasinya tidak begitu sulit. Setelah saya banyak menghadapi anak-anak dengan karakter yang pemikirannya jauh lebih tinggi, jauh lebih ke depan gitu, lebih banyak memikirkan masa depan, dan saya harus menggiring mereka untuk paling enggak itu masa depan apa yang akan dijalani. Nah sekarang di tahun 2010 saya harus turun menghadapi anak-anak dengan karakter yang berbeda, terutama anak SMP itu dari sisi kebiasaan itu ya mungkin karena mereka masih cenderung lebih ke pembawaan SD. Tapi ada banyak tantangan, bukankah di setiap tempat atau setiap kesempatan yang diberikan kepada kita adalah sebuah tantangan dan sebuah pembelajaran. Nah, di situ saya merasa yakin Allah sudah memberikan tempat yang baik buat saya untuk bekerja, untuk sharing, dan saya cuma berharap bahwa saya waktu itu berharap sekali bisa menjalaninya dengan sangat baik. Paling enggak saya bisa menunaikan amanah sesuai dengan yang ada di SK saya. Pertama kali dulu datang sebenarnya belum sekeren sekarang labnya. Dulu saya datang masih ada di lab 3, itu cuma ada 5 komputer, itu yang mati 3, jadi benar-benar yang hidup 2. Melihat pembelajaran yang sebelumnya diambil sama guru mapel, salah satu mapel yang memang karena memang belum ada guru TIK-nya, jadi untuk 2 komputer itu digunakan untuk 1 kelas, dan waktu itu belum ada yang namanya LCD proyektor. Ini benar-benar perjuangan. Jujur saya salut sama teman-teman yang memang basicnya bukan TIK, tapi bagaimana mereka berusaha memahamkan anak-anak situ. Dengan bantuan dari teman-teman yang waktu itu bareng-bareng masuk ke sini, kami coba membenahi beberapa komputer yang ada di gudang sampai muncul lebih dari 5, waktu itu 10 lah, lumayan bisa berbagi, jadi anak tidak selalu bergerombol dalam pembelajaran. Seiring berjalannya waktu, ternyata perubahan itu sangat drastis sekali. Dari yang tadinya cuma 1 lab dengan perangkat komputer yang sangat terbatas, sekarang dengan bangunan yang semegah ini punya 3 lab dengan perangkat komputer yang menurut saya sangat bagus untuk sebuah sekolah. Komputer yang sudah dapat memenuhi untuk perangkat pembelajaran anak-anak, bisa mendukung sarana dan prasarana serta kegiatan sekolah, terutama sekali itu teringat pada saat ANBK, di mana waktu itu karena perangkat yang masih terbatas dan jujur SDM juga yang masih belum begitu mumpuni karena memang kita belum pernah menangani ANBK mandiri. 2 kali kita waktu itu nginduk sekolah lain. Di tahun ketiga kita mencoba mandiri dengan peralatan yang kita punya. Beberapa teman dengan semangat yang sangat tinggi dalam sebuah tim kerja yang sangat solid menyiapkan lab, membangun jaringan untuk kegiatan ANBK.
lelah tidak menjadi halangan bagi teman-teman untuk menyiapkan semuanya. Sedikit berbagi bahwa pulang jam 9, jam 11 malam itu bukan sekali dua kali kami lakukan. Salut dengan teman-teman muda yang memiliki semangat yang sangat tinggi dan loyalitas yang sangat tinggi juga, benar-benar loyalitas tanpa batas yang dipersembahkan untuk sekolah. Itu menjadi kesan yang mendalam sebenarnya di saat dimana kami benar-benar merasa kami berjuang untuk mempersiapkan semuanya. Bagaimana kami bisa mempersembahkan sebuah hal yang layak untuk dinikmati sama peserta didik, sama siswa, maupun dilihat baik oleh masyarakat yang lain. Kalau ngomongin hal yang berat, sebenarnya nggak ada yang berat di sekolah ini. Setiap hal yang berat, saya cuma berkeyakinan saya tidak sendiri. Ada teman-teman yang mendukung saya, ada tim-tim hebat yang akan selalu berjuang bersama-sama. Itu menjadi sebuah support sendiri, sebuah sumber daya sendiri yang jujur saya mendapatkannya di sini. Keluarga mengutip perkataan teman saya, namanya Pak Andra, keluarga tanpa kakak. Benar banget saya mendapatkan di sini. Bukankah arti sebuah keluarga itu bukan tempat kita bermanja ya, bukan tempat kita dengan mudah mendapatkan segalanya. Tapi memang di sini ada kalanya dalam keluarga itu saya ditempa. Mungkin itu cara keluarga untuk membangun saya menjadi pribadi yang lebih tangguh, menjadi sosok yang memang lebih bernilai ke depannya. Karena keluarga tahu bahwa semakin kita ke depan, bukan hal yang mudah yang akan kita lewati. Ternyata menjadi keluarga, menjadi bagian dari Grisaka selama 12 tahun, saya jadi teringat 12 tahun, angka yang mungkin memang dicanangkan pemerintah untuk menjalankan pendidikan dasar. Dan ternyata mungkin angka 12 ini juga yang Tuhan kasih ke saya untuk belajar dasar. Banyak hal yang saya dapatkan dari keluarga ini juga, banyak hal yang saya rasakan, dukungan, cinta, kasih, itu saya mendapatkannya di sini. Walaupun kadang ada rasa tidak nyaman, itu udah biasa. Secara garis besar, benar-benar keluarga yang utuh, keluarga kayak sempurna, yang memberikan banyak hal berharga. Ngomongin tentang keluarga Grisaka itu tidak bisa digambarkan sebenarnya. Bagaimana di sini saling mendukung, bagaimana di sini saling membantu. Tidak jarang teman-teman itu merelakan dirinya untuk membantu teman-temannya. Tidak jarang mereka harus mengorbankan waktu untuk keluarga yang sebenarnya demi keluarga yang ada di Grisaka. Hari Jumat 30 Desember 2022 menjadi hari yang sangat berubah karir maupun masa depan. Saya menerima SK waktu itu berjuta rasa sebenarnya. Di mana dan di mana. Setelah tahu saya mutasi dan di tempat kerja saya yang baru di SMP Negeri 1 Temanggung, tempat yang asing buat saya,
walaupun sebenarnya saya juga alumni sana. Apa yang bisa saya lakukan? Katanya kita tidak boleh protes, kita hanya menikmati proses. Itu yang saya lakukan. Bersyukur, cuma itu yang bisa saya lakukan. Saya yakin ini mungkin menjadi cerita penutup tahun dan kado awal tahun 2023. Dan saya harap kado ini adalah kado yang baik, kado yang mengandung kebaikan. Pelajaran saya lagi tentang kehidupan untuk saya gunakan sebagai bekal di SMP Negeri 1 Temanggung. Dan ternyata benar, banyak hal di hari-hari awal dengan kebiasaan-kebiasaan yang saya dapatkan di SMP Negeri 1 Kandangan itu saya coba terapkan di sana. Ya paling nggak dari sikap, dari santun, bagaimana biar kita diterima di sebuah komunitas. Tidak banyak yang bisa saya katakan sebenarnya tentang mutasi ini. Saya cuma berharap ini hal baik, yang terbaik itu aja dari Allah untuk saya hari ini dan sampai kapanpun Allah menginginkannya. Tidak akan terlupakan segala hal, segala pembelajaran, segala pengalaman, segala ilmu yang teman-teman berikan kepada saya, yang peserta didik berikan kepada saya di sini. Berbagi hal, berbagai pengalaman yang saya dapat sadur dari teman-teman, yang saya dapat terapkan dalam kehidupan saya, tidak bisa saya ceritakan satu persatu. Nggak ada yang bisa saya ucapkan, nggak bisa saya gambarkan untuk mengucapkan terima kasih bagaimana caranya terhadap semua teman-teman yang ada di sini, terhadap semua teman-teman yang ada di Krisaka, setiap teman yang pernah berinteraksi secara langsung atau tidak langsung dengan saya. Anda semua, panjenengan semua memberikan banyak hal buat saya, memberikan banyak pembelajaran buat saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya cuma bisa berdoa, semoga Allah melancarkan langkah panjenengan semua. Semoga Allah memudahkan segala urusan panjenengan semua, berikan kesehatan, selalu diberi kemudahan dalam segala. Semangat yang tiada pernah mati, itu yang saya kenal di tim ini. Cuma saling bisa mendoakan untuk kedepannya, menjaga silaturahmi yang saya harapkan. Ini tempat yang panjang buat saya menimba ilmu, waktu yang tidak sebentar. Rasa itu sudah melekat, rasa sebagai keluarga, rasa sebagai teman kerja. Tidak ada perbedaan di sini. Saya merasa dekat dengan semua orang yang ada di sini. Siapapun, saya merasa sangat berterima kasih sama teman-teman sudah memperlakukan saya dengan sangat baik selama di sini. Pemakluman yang sangat tinggi atas segala sikap dan sifat saya yang mungkin lebih banyak tidak berkenannya sebenarnya di hati teman-teman semua. Segala kasih, segala bantuan, sayang, panjenengan semua persembahkan buat saya. Terima kasih. Minta maaf, mohon ketulusan hati dari Bapak Ibu semuanya, dari teman-teman semuanya, untuk mengikhlaskan segala kesalahan saya, untuk mengikhlaskan segala ketidaknyamanan yang Bapak Ibu dan teman-teman semua rasakan.
selama berinteraksi dengan saya. Semoga dengan keikhlasan Bapak Ibu semua bisa mempermudah langkah saya ke depan dan mempermudah langkah Bapak Ibu juga serta teman-teman semua ke depan. Harapan yang sangat tinggi saya persembahkan untuk sekolah ini. Saya tahu step-stepnya sekolah ini menjadi sebesar sekarang, menjadi sekeren sekarang. Harapan saya sekolah ini akan tetap maju, akan semakin berjaya. Kondisi geografis itu tidak jadi halangan atau rintangan untuk bisa membentang. Hal itu sudah dibuktikan dengan tim kerja yang sangat solid, dengan jiwa-jiwa muda yang sangat energik. Bukan hal yang tidak mungkin menjadikan Grisaka menjadi semakin berjaya. Semoga Allah meridhoi langkah kita semua, meridhoi langkah-langkah Grisaka. Terima kasih. Untuk Bu Indah Kusuma, saya berharap kerasan juga kewarasan bisa move on dan lebih berkembang di tempat tugas yang baru. Harapan saya, Bu Indah, di tempat yang baru, kerasan, kewarasan, sehat. Kerasan di tempat yang baru, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan pesan saya, tetaplah jadi seorang wanita yang low profile dan humble. Semangat Mbak Indah. Karirnya semakin meningkat dan juga semakin sukses dan juga bisa akrab seperti kita-kita di sini. Bu Indah, yang jelas bagi saya adalah seorang pendidik, seorang guru yang sangat luar biasa. Lebih sukses lagi dan mendapatkan apa yang selama ini selalu dicita-citakan, dan kerasan di tempat yang baru. Semoga beliau itu diberi kesehatan, keselamatan dan yang jelas diberi kerasan, kewarasan. Semoga di sana semakin bersinar karirnya, semakin bagus prestasinya, dan bisa membawa kemajuan di tempat yang baru. Yang jelas mudah-mudahan Bu Indah di tempat yang baru mendapatkan kesehatan, selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan dan kelancaran dalam segalanya, dan mudah-mudahan bisa lulus di dalam S2-nya ini. Harapan dari kami untuk Mbak Indah bahwa di tempat yang baru, semoga di sana bisa menjalankan tugas dengan baik, kemudian selalu bisa menjaga nama baik SMP Negeri 1 Kandangan dimanapun Mbak Indah berada. Kemudian yang kedua, harus tetap bersyukur. Apapun yang kita terima itu adalah yang terbaik. Bisa jadi sesuatu yang menurut kita tidak baik, tapi bagi Allah itulah yang terbaik, dan nanti akan mendapatkan keberkahan di tempat yang baru. Selamat untuk beliau agar di tempat yang baru kerasan, warasan, dan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang akan membuatnya lebih dewasa, lebih tidak pelupa, dan tertawanya masih tetap segar, serta hubungan sosialnya baik. Dan jangan lupakan SMP Negeri 1 Kandangan, khususnya saya.